kali ini kita akan membuat tutor tentang materi Ocean Data View. Yang pertama, teman-teman didapatkan tugas itu ada 3 soal ya di modul. Kalian bisa langsung cek modulnya. Nah, untuk pertama yaitu mengunduh data parameter oceanography di eWatch data ini. Nah, kalian langsung kunjungi aja web eWatch yang secara resmi ini yang ada di modul juga. Boleh kalian langsung. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, boleh langsung diklik download eWatch data. Klik ini, lalu kalian langsung scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada beberapa data ya. Kita menggunakan WHP CTD data. Jadi kita akan downloadnya yang WHP saja. Nah, di sini ada Survey, terus ada yang WHP Battle Data. Nah, kita menggunakan WHP CTD data. Nah, kemudian datanya kita klik di bagian data file. Nah, kemudian nanti akan terdownload. Karena saya sudah mendownloadnya, saya akan menjeda dan langsung ke bagian selanjutnya. Nah, setelah itu, jika data tersebut telah di-download, kalian langsung seperti biasa di klik kanan, lalu di extra file atau extra file. Karena saya sudah mempunyai ekstrakannya, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, folder eWatch data WHP CTD. Nah, nanti ini yang akan dimasukkan data yang formatnya ODV ataupun yang formatnya file. Kemudian setelah ini kita akan membuka aplikasi ODV-nya ya untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Baik, setelah kita menyelesaikan soal nomor 1 yaitu mengunduh data parameter di eWatch data CTD, selanjutnya kita akan ke tahap soal nomor 2 yaitu membuat grafik sebaran mendekat dan melintang ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung klik file aja, klik open data, input data yang sudah kita unduh tadi di eWatch data. Tadi saya simpennya di bagian PrakOS 2022. Nah, di sini kemudian kita klik aja bagiannya. Nah, di sini dimasukin yang berupa format ODV atau dalam bentuk VAR ya. Klik OK. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita langsung klik kanan, kita zoom untuk mengambil perairan Sumatera. Saya menggunakan perairan Sumatera seperti itu. Kemudian klik enter aja. Tampilannya seperti ini. Di sini ada dotnya yang merah-merah ini yang cukup kecil ya. Kita perbesar terlebih dahulu sebelum hilang. Kita klik kanan, kita klik display option. Nah, di dot side-nya kita perbesar. Saya menggunakan ukuran 15. Kita klik OK. Setelah itu tampilan seperti ini. Nah, ini dot ini ya yang merah. Ini merupakan stasiun yang ada di perairan Sumatera tadi ya. Nah, di sini juga ada keterangan kedalamannya itu berapa, temperatur, salinitas, oksigennya. Nah, nanti mungkin kalian jelaskan ya di sini tanggal berapa untuk perairan yang kalian gunakan dan jam berapa pengambilan datanya, dan tadi temperatur, salinitas, oksigen dan sebagainya kalian jelaskan. Kemudian karena stasiun ini cukup banyak ya, jadi saya menggunakan 4 stasiun saja. Klik kanan langsung, kita langsung zoom. Lalu klik enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian tahap selanjutnya membuat sebaran menegak dengan memilih scatter atau session. Nah, kita klik scatternya. Nah, tahapannya jadi akan muncul seperti ini ya. Untuk sebaran menegak atau scatter, karena hanya membutuhkan data salinitas dan temperatur, kita langsung klik kanan aja, window layout. Nah, kita hapus, klik kanan dan window. Cukup sisakan untuk temperatur dan salinitas ya, klik kanan. Nah, kemudian kita klik kanan, kita move resize. Kemudian kita klik enter. Nama untuk temperatur kita klik kanan, move resize. Klik enter. Setelah itu klik kanan, save atau selesai. Nah, tampilannya seperti ini ya untuk yang scatter atau menegak. Kalian nanti jelaskan untuk tutornya. Lanjut kita coba jet variabelkan untuk salinitas dan temperatur. Pertama salinitas dulu, kita jet variabelkan, klik kanan, kemudian pilih jet variabel, setelah itu pilih salinitas, kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalian jelaskan ya. Sebentar, kita klik kanan juga yang temperatur, jet variabelkan, dan klik temperatur ini dan klik OK. Nah, jadi nanti kalian jelaskan di soal nomor 2 ini. Nah, yang hasil yang kalian dapatkan perairannya itu seperti apa. Terus nanti salinitasnya itu di bagian permukaan ini kenapa seperti ini. Terus kenapa di bagian menuju ke perairan yang lebih dalam salinitas ini lebih relatif tinggi ya. Kalau perairan saya 35
PSU. Nah, semakin ke dasar perairan ini relatif cenderung sama gitu, 34,8 PSU salinitasnya untuk yang saya gunakan perairan ini, perairan Sumatera. Tuh, kemudian nanti kalian juga jelaskan temperaturnya. Nah, temperatur di di permukaan ini cukup panas ya. Nah, itu kenapa? Terus nanti kemudian di bagian menuju ke laut, semakin menuju ke laut ini temperaturnya itu kan semakin suhunya rendah ya kalau di perairan saya. Jadi kalau di perairan kalian mungkin ada berbeda, nanti dijelaskan saja. Setelah itu kita tahap selanjutnya membuat sebaran melintang dengan menulis section. Terlebih dahulu kita akan mendefinisikan transectnya atau stasiunnya. Klik section. Nah, kita klik yes, lalu klik define section span, lalu kita klik stasiunnya untuk mentransektannya. Kemudian di bagian tengah ya teman-teman, seperti ini. Dimulai dari stasiun 1 darat menuju ke perairan lautnya. Nah, di bagian akhir langsung di stasiun akhir klik di bagian ujungnya, lalu klik enter. Setelah itu klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Karena kita membutuhkan salinitas dan temperatur, kita klik sama lagi window layout. Kemudian kita klik kanan untuk mengubah. Klik enter, salinitas. Enter. Lalu klik kanan. Tampilannya akan seperti ini. Jadi selanjutnya, karena tampilan untuk section ini kurang menarik, kita akan menggradingkan data ini atau mempolarisasikannya itu dengan pertama kita klik kanan, lalu kita klik display option, kemudian kita klik reading, lalu kita masukkan volume gradingnya, warnanya. Saya menggunakan 200, teman-teman bisa lebih atau kurang, boleh. Kemudian kita klik property, lalu kita masukkan kontur-konturnya yang ada di perairan tersebut, lalu klik OK. Setelah itu klik OK untuk menggradingkan. Nah, bagian ini pernah jadi kalian tunggu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada garis-garis konturnya untuk temperatur, kedalaman. Nah, untuk nanti kalian boleh jelaskan di suhu ini mengapa di perairan ini pada di permukaan, kalau perairan saya lebih dominan suhunya itu tidak terlalu panas ya, dengan suhunya 15 derajat. Kemudian di bagian kedalaman 2000 hingga 4000 itu suhunya udah mulai sama ya, 5 derajat. Kemudian di sini kenapa bentukannya seperti ini, karena di sini dimulai dari stasiunnya dari darat menuju ke lautan. Jadi sebaran section itu seperti ini. Nanti kalian jelaskan mengapa temperatur atau suhu yang perairan kalian dapatkan itu seperti ini gitu dalam sectionnya. Kemudian kita langsung klik kanan lagi, kita display option lagi, kita grading data atau polarisasi untuk salinitas. Tetap saya menggunakan 200, untuk teman-teman boleh lebih dari 200. Klik property, kita masukkan kontur-konturnya, lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita menunggu lagi. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini untuk yang salinitas ini pada permukaan di bagian perairan saya cukup tinggi ya, jadi 35 PSU, tapi pada kedalaman 2000 hingga 4000 itu salinitasnya sudah dominan sama ya. Jadi nanti kalian jelaskan saja salinitas yang didapatkan di perairan kalian itu seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke bagian surface atau membuat sebaran permukaan dengan memilih surface-nya. Teman-teman langsung klik aja surface-nya. Nah, kalian bisa simpan ini. Nah, kalian bisa pilih, saya tulis section aja. Section ODV 2022. Nah, saya pilih tempatnya itu di OSHA, di bagian data HP CTD. Nah, simpan ini. Setelah itu kita masuk ke surface ya, atau bagian sebaran permukaan. Kita langsung klik aja window layout, kita perbesar, lalu klik enter, lalu kita klik kanan untuk cap. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk sebaran permukaan kita coba grading data atau polarisasi dengan klik kanan atau display option, lalu kita masuk lagi klik grading data. Saya tetap menggunakan 200, kemudian saya klik property, kemudian saya masukkan kontur-konturnya, kemudian klik OK, dan lalu klik OK.
Nah, tampilannya akan seperti ini untuk temperatur atau suhu. Jadi nanti di sini mungkin teman-teman bingung ya, ini kenapa bagian ini nggak ada warnanya, karena di sini tuh tidak ada stasiun teman-teman. Jadi saya mengambil stasiun ini jadi warnanya seperti ini. Nah, di sini ada bermacam suhu ya. Jadi di sini ada yang paling tinggi tuh 28 derajat ya tinggi. Nah, di sini di bagian pada stasiun 1 ya, stasiun 1 ke stasiun 2 lumayan tinggi suhunya. Jadi di dekat daratan masih suhunya tinggi, kemudian menuju ke dasar laut itu semakin suhunya semakin rendah ya, dilihat seperti ini. Kemudian setelah itu kita cek juga klik kanan, kita variabelkan, kita coba untuk melihat salinitas, lalu klik OK. Nah, untuk salinitas ini kebetulan relatif sama ya, jadi seperti ini. Nah, sebelum itu kita langsung klik untuk mengetahui perbedaannya salinitas ataupun temperatur yang saya gunakan di stasiun 4 dan tadi semua temperatur. Kita pertama ekspor dulu, klik ekspor plus klik ODV spreadsheet, lalu kita masukkan data OC 2022, lalu saya menyimpan di bagian folder OC 2022 ya, kita klik simpan. Nah, semua kita klik select all, oke. Nah, klik oke aja. Nah, udah tersimpan. Jadi data ODV ini bisa kalian ubah dalam bentuk Excel seperti itu. Nah, setelah tadi kita diekspor dari ODV ke Excel tadi ya, kita langsung buka di Excel-nya saja. Jadi ODV ini bisa ke Excel ya. Kita klik tadi di bagian saya ngambil di Prakosa 2022. Nah, datanya tadi kita ubah dulu. Tadi data OC 2022 ya. Klik OK. Lalu langsung next aja. Next. Dan finish. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya, temperaturnya berapa terlihat, terus salinitasnya berapa, oksigennya berapa, jadi ada tampilannya. Jadi untuk ODV ini selain di aplikasi software, jadi kalian bisa disimpan dalam bentuk TXT seperti ini. Jadi semua ada ya datanya seperti itu. Nah, itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kalian membuat data di ODV ya, dari tadi kan dari apa ya, dari ODV ke spreadsheet. Nah, sekarang dari spreadsheet ke ODV. Jadi kalian ambil data yang ada di tabel 2 dan 3 yang ada di modul. Nah, kalian gunakan di Excel seperti ini. Setelah itu di tabel ada, nah di modul kan ada tabel seperti ini ya. Kalian gunakan ini, digunakan untuk diubah jadi seperti ini. Nah, di kedalaman, suhu, salinitas, nah kalian masukkan. Kemudian ini tinggal disamain aja. Nah, seperti ini, nanti dilanjutkan. Kemudian ini kedalaman, suhu, salinitas itu dari mana? Dari tabel ini. Jadi kalian yang 22,2 ini itu disebut nilai 22,2 ini suhu, dan 31,2 itu salinitas ya. Jadi tinggal masukkan saja seperti ini. Nanti kalian ubah jadi TXT, lalu kalian masukkan ke ODV. Selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu dimana gunakan data yang tertera pada tabel 2 untuk membuat sebaran menegak dan melintang suhu, salinitas, dan TS diagram dengan menggunakan ODV.